Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, malam hari ini kembali lagi kita bertemu dalam persekutuan kita yang indah bersama dengan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara dimanapun jemaat Tuhan berada, saat malam hari ini kita persiapkan seluruh hidup kita, hati kita untuk kita mau menyembah Tuhan malam hari ini. Sebab tidak ada Allah yang lain, selamanya hanya Dia Allah yang berkuasa dalam hidup kita. Amin. Mari di tempat duduk kita angkat pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan di malam hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya.
Yesus Kristus, kami bersyukur kami ada sampai hari ini. Itu sebabnya Tuhan, hidup yang Engkau beri bagi kami saat ini kami mau pakai untuk memuliakan Engkau. Layakan dan kuduskan kami semua yang akan beribadah malam hari ini. Biar senantiasa sukacita Allah menjadi bagian kami, hadirat Allah ada di tempat ini. Kami buka persekutuan kami malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Persiapkan hidup kita malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedangkan
Tuhan, berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami percaya di hari-hari ini kami butuh firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena 10 hari lewat untuk kita dapat menunggu perjanjian Yesus, yaitu pencurahan kuasa Roh Kudus. Namun pada malam ini seperti biasa, ya, di mana kita ada ibadah di tengah minggu setiap Selasa dan Jumat, Sabtu. Ya, kita akan melihat bagaimana ya kondisi ke depan, ya, sehingga kita dapat beribadah seperti biasa di gereja setiap hari Minggu, karena kita tetap mengikuti aturan pemerintah untuk melihat situasi dunia di hari-hari dan secara khusus Indonesia. Baiklah, kalau kita telah di bawah dalam 10 hari, ya 10 hari untuk kita berdoa meminta pencurahan Roh Kudus. Kita tetap ini menjadikan satu kebutuhan di dalam kehidupan kita, karena ketika kita belajar tentang firman Allah, bagaimana peranan Roh Allah di dalam kehidupan kita, nah ini yang perlu kita harus ketahui dan merenungkan serta menggumuli bahwa saya butuh Roh Kudus. Saudara harus akui, saudara terbatas. Tidak ada manusia yang super ya di dunia ini, tidak ada manusia yang hebat. Semua terbatas. Kekuatan kasih kita bisa berubah, kesetiaan kita itu semua dapat berubah. Tetapi Roh Kudus itu akan memampukan menguatkan kita di hari-hari ini untuk kita akan dapat bertahan dalam kebenaran. Artinya kalau saya berbicara tentang kebenaran, itu yang saya selalu katakan ini dimensi sorga, karena esensi sorga itu adalah kebenaran, dan kita perlu harus hidup dalam kebenaran. Nah, kebenaran yang tetap di dalam kita ketika Roh Allah ada di dalam kita, kita pasti akan hidup dalam kebenaran. Bukan berarti kita tidak ada kesalahan yang dapat kita perbuat, tetapi kadangkala ya ketika kita akan terjebak di dalam kesalahan, maka Roh Kudus akan berbicara. Roh Kudus akan ya membelokkan kita kembali ketika kita sedang mengarah kepada jalan yang salah. Sebab itu kita butuh firman Allah. Dikatakan Ulangan 31:6, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dalam Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan firman Allah, ya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Nah, ini yang kita bahas selama ya beberapa hari, hati. Tempat ini yang perlu dijaga. Nah, siapa yang dapat menjaga tempat kita ini? Adalah Roh Kudus. Hati kita terbuka kepada kebenaran. Roh Kudus itu akan menjaga firman di dalam hati kita, karena kita berhadapan dengan dunia ini. Ada dunia yang berisikan, saudara, hanya kebutuhan daging kita ini. Dan dunia ini dikuasai oleh penguasa dunia, roh-roh kegelapan. Sebabnya dikatakan firman Allah, kuatkanlah hatimu, jangan takut
Nah, jangan takut ini ada berapa banyak ratus kata jangan takut dalam Alkitab. Ya, tapi mempraktekkan ketika kita berhadapan ya dengan tantangan, ya kenyataan yang ada di sekeliling kita, seperti di hari-hari ini yang kita sedang hadapi. Banyak kali saya katakan ada banyak orang yang takut. Bukan saja orang-orang yang tidak percaya Tuhan atau tidak memiliki iman yang takut. Banyak orang beriman juga yang takut menghadapi dunia di hari-hari ini. Namun saudara, Alkitab begitu jelas, jangan takut ya, dan jangan gemetar karena mereka ini lawan, berbicara lawan, musuh ya. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Kemampuan intelektual kita, kemampuan cara berpikir kita untuk kita akan masukkan firman Allah ini memang terbatas. Ya, terbatas. Tetapi ini yang diingatkan oleh Tuhan. Kalau saya memberikan presentasi, kita ada pikiran, kita punya pikiran yang berbeda-beda tentunya. Itu yang menjadi kenyataan. Ya, otak kita ada dua, ya, ada kiri ada kanan. Output input, itulah fungsi daripada otak kita. Nah, kebanyakan yang saya perhatikan yang ada dalam otak kita hanya dunia. Itu kita tidak bisa hindar. Kebanyakan kalau melihat dari presentasi dunia, ya, isi dunia ini yang kebanyakan berputar-putar. Sebabnya ada seorang ya bisnis, dia mengartikan firman Allah pada waktu dia mendengar 1 hari bagi Allah 1000 tahun bagi manusia. Dia menghitung secara bisnis, ya. Lalu dia masuk ke rupiah. Berarti kalau 1 sen bagi Tuhan untuk manusia berapa? Itu dia alihkan ke situ, ya. Karena ini berbicara pikiran manusia. Kalau 1 sen, maka saudara, Tuhan menjawab berarti $1 juta. Banyak nggak uang itu saudara? $1 juta itu US ini, ya, dari 1 sen. Ya, karena 1 hari bagi Allah 1000 tahun bagi manusia. Perbedaan kan cukup jauh. Nah, orang bisnis dia mengalihkan kepada ya kebutuhan hidup dia. Jadi kalau 1 sen bagi Tuhan, untuk saya berapa Tuhan? Ya, $1 juta. Tuhan dia berdoa, berikan ini Tuhan 1 sen ya kepada saya dari engkau Tuhan. Karena dia sudah hitung, kalau Tuhan menjawab berarti dia punya berapa? $1 juta. Tapi Tuhan menjawab besok. Ya, besok. Nah, kalau kembali kita melihat jawaban Tuhan, berarti dia harus kembali 1000 tahun lagi. Tuhan, saudara, ini punya jawaban juga ya yang harus kita renungkan, harus kita pikirkan. Saudara bisa memahami ini, ya? Ketika dia meminta Tuhan, berikan saya 1 sen itu, karena dia sudah hitung-hitung. Bagi Tuhan 1 sen, $1 juta bagi saya. Berikan Tuhan, Tuhan jawab besok. Ya, saya berikan besok. Berarti dia tunggu berapa? 1 hari. Nah, kalau 1 hari bagi Allah, bagi dia berapa? 1000 tahun lagi. Ya. Nah, ini saudara yang kita lihat ya, manusia ya. Bagaimana kemampuan manusia untuk berpikir, kebanyakan yang ada dalam pikiran itu adalah dunia ini. Tapi coba kita alihkan, kebanyakan pikiran hati kita di dalam mindset kita ini adalah sorga.
Ini luar biasa. Karena Tuhan berjanji dalam Ulangan 31 ayat 8, ya, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Alkitab begitu jelas. Tuhan sendiri yang berjalan di depan. Di depan Tuhan sendiri, sebabnya Tuhan itu selalu menggambarkan Dia adalah gembala dan kita ini apa? Halo? Kambing apa domba? Domba. Kita domba. Nah, posisi domba ada di mana? Ada di mana posisi domba? Di belakang. Gembala itu ada di depan, dan itu sebabnya pemazmur diangkat dalam Mazmur 23, ya, Tuhanlah. Coba dibacakan itu. Mazmur pasal 23 ayat yang pertama dan seterusnya, dibacakan. Mazmur 23 ayat pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Amin. Posisi kita di belakang. Tuhan berperan sebagai gembala. Tempatkan Dia ada di hadapan saudara. Saudara ikut. Saudara ikut. Tidak pernah ada domba yang tersesat. Tidak pernah ada domba yang kekurangan. Tidak pernah ada domba yang kehausan. Ketika ada gembala di depannya, Dia akan memberikan jaminan. Dan saya percaya keadaan situasi dunia ini seringkali, saudara, segala-gala kekuatan kita mungkin sekarang lagi low, ya, down di hari-hari ini. Tapi saya mau katakan, posisi engkau ada di belakang Tuhan. Dia ada di hadapan saudara. Dan saudara akan melihat ada mujizat yang akan terjadi. Karena dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-9, di sana firman Allah berkata, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini begitu luar biasa janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Jemaat haleluya. Halo, jemaat haleluya, ada haleluya? Ya. Mungkin engkau ada di berbagai tempat, di tempat yang lain. Halo, ada haleluya? Haleluya. Artinya ketika engkau menyebut haleluya, engkau sedang memuji Tuhan. Engkau sedang berkata amin, ya. Karena dikatakan janganlah kecut dan tawar hati. Ini iblis selalu menyerang kepada sentral. Dia datang menanam benih yang jahat, supaya semua benih yang benar itu akan terhambat, tidak akan bertumbuh. Dia menutup dengan benih-benih yang jahat. Tetapi Alkitab dengan jelas berkata, ya, janganlah kecut hatimu, ya, dalam Yosua pasal 1 ayat 9, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kemanapun engkau pergi. Nah, ini yang perlu kita harus lihat. Tuhan itu sudah menyertai kita di mana kita berada, ya. Di mana kita berada. Dia itu Allah yang berkuasa, ya. Kita tak berkuasa, tak berdaya, tapi Tuhan yang berkuasa. Karena Dia pencipta. Dia bukan diciptakan, malaikat diciptakan, ya. Tetapi Tuhan adalah pencipta. Dan Dialah yang menciptakan segala-galanya. Dia tahu. Dia tahu keadaan kita, di mana engkau berada. Dia tahu. Sebabnya ayat yang terakhir saya ingin angkat pada malam hari ini dalam Matius 11 ayat 28 sampai ayat yang ke-29. Coba tolong dibacakan. Matius 11 ayat 28
sampai ayat yang ke-29. Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Haleluya. Dia datang mari. Sebab dia punya waktu itu tak terbatas. Tak terbatas. Manusia punya waktu terbatas. Kalau waktunya dia istirahat, tutup pintu. Ya. Tapi Tuhan tidak pernah menutup pintu bagi kita. Dia ada dalam semua waktu. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku akan memberi. Yang letih lesu, yang gak kuat. Tuhan, kayak apa sih Tuhan keadaan ini? Bagaimana untuk hari esok kami Tuhan? Dia mengundang. Mari datang kepada dia. Dia akan memberikan pemulihan bagi kita. Dia akan memberikan kekuatan bagi kita. Firman Allah yang singkat pada malam ini. Tapi biarlah firman Allah ini akan memberikan kekuatan bagi kita. Kita akan datang kepada Tuhan. Dan kita mau menyembah Tuhan. Dia ada, haleluya. Kita mau nyanyi satu nyanyian sambil menyembah Tuhan. Haleluya. Tuhan baik. Haleluya. 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 Glory buat Yesus. Dia baik, sangat baik. Kita berlutut semua. Kita mau menyembah Dia. Glory buat Yesus. Haleluya. Haleluya, Tuhan baik. Haleluya, jiwaku merindukan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini, amin. Jiwaku merindukan, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Menolong
hari ini Tuhan, Engkau masih berikan lagi kami kesempatan untuk menyembah dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami tidak dapat membalas kasih dan kebaikan-Mu yang luar biasa, yang Kau boleh nyatakan bagi kami hari demi hari. Sampai malam ini Tuhan, kami tetap berdoa dan serahkan seluruh sidang jemaat ke dalam tangan-Mu, dimanapun umat-Mu berada. Tuhan tolong, Engkau berikan kekuatan kepada umat-Mu. Biarlah Engkau senantiasa menolong umat-Mu, terlebih mereka yang sedang menghadapi masalah. Mungkin ada di antara mereka yang dalam pergumulan, bahkan Tuhan yang sedang sakit dan yang sedang lemah iman. Berikan kekuatan kepada mereka, jangkau mereka Tuhan, karena kami tahu kuasa-Mu tidak terbatas. Engkau bekerja di tempat ini, Engkau juga mampu bekerja dimanapun jemaat-Mu berada. Malam ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Roh Kudus senantiasa memimpin dan mengurapi kami. Setiap saat kami boleh dipimpin oleh Roh-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami boleh nikmati hadirat Tuhan malam ini. Dan malam ini Tuhan kami serahkan seluruh jemaat ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau senantiasa ada bersama kami di tempat ini. Engkau bersama dengan seluruh jemaat di rumah mereka masing-masing. Jaga kami sepanjang malam ini apabila kami akan beristirahat sebentar. Terima kasih Tuhan. Kami akan tutup ibadah kami malam ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua malam hari ini. Selamat malam. Kita berjumpa lagi dalam acara yang akan datang. Haleluya.